Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kerja yuk kerja bersama-sama agar hidup bisa mandiri demi kepastian dan masa depan di hari tua. Jam Sostek memberi manfaat yang pasti, santunan perlindungan pelayanan terbaik, pelindung pekerja, mitra para pengusaha, abdikan karya dan bakti. Jam Sostek untuk Indonesia. Acara ini didukung oleh Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam program Jam Session, sebuah program yang akan memberikan berbagai informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Dan langsung saja mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi yang tergabung dalam Jams News hari ini. melalui semangat Ramadan, kita tingkatkan iman dan takwa dalam mewujudkan visi dan misi Jam Sostek. Merupakan semboyan yang dinyatakan oleh Jam Sostek untuk tetap menjaga tali silaturahmi dengan semua karyawan Jam Sostek. Momen berbuka puasa bersama dimanfaatkan oleh mereka untuk saling bertemu kembali setelah terpisah beberapa waktu. Acara berbuka bersama para pensiunan Jam Sostek dihadiri oleh Direktur Utama Jam Sostek Bapak Elvin G. Masasya dan juga oleh orang-orang yang merupakan pendiri PT Jam Sostek. Ya, itulah tadi rangkuman informasi yang tergabung dalam Jams News hari ini. Pemirsa, topik episode pada malam hari ini adalah Human Capital. Nah, pemirsa, pengembangan sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan SDM menjadi salah satu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan untuk bisa tetap bertahan. Begitu pula yang dialami oleh PT Jam Sostek sebagai perusahaan publik di bidang jaminan sosial, khususnya ketenaga kerjaan, bagaimana pengembangan SDM PT Jam Sostek dalam rangka menuju perubahannya menjadi BPJS. Untuk itu langsung saja ikuti perbincangan kami malam hari ini. Untuk itu langsung saja saya ingin mengundang special host dan bintang tamu kita malam hari ini, Bapak Elvin G. Masasya beserta Bapak Tung Desem Waringin. Selamat malam Pak Elvin. Selamat malam. Selamat malam Pak Elvin, selamat malam Pak Tung Desem, selamat datang di Jam Session. Malam hari ini kita akan membahas mengenai human capital, Pak. Kalau tadi saya sudah memberikan sedikit saja introduction untuk pemirsa di rumah, Pak Elvin saya yakin ingin menambahkan. Silakan. Ya, Alin, Jam Sostek itu sekarang sedang bertransformasi. Salah satu elemen yang ditransformasikan juga adalah di aspek sumber daya manusia atau kita sebut sebagai human capital. Jam Sostek menginginkan agar sumber daya manusianya itu punya profesionalisme, punya integritas, punya kompetensi, punya karakter, dan juga memiliki sense of ownership terhadap perusahaan. Baik, Pak. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi mengenai human capital, saya ingin mengajak pemirsa di rumah untuk menyimak sebuah tayangan dalam Jams Featured berikut ini. Dengan visi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial ketenaga kerjaan berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan, maka PT Jam Sostek menyiapkan segala aspek guna memperkokoh tujuan tersebut, terutama peningkatan kemampuan SDM yang merupakan aset perusahaan atau human capital, dengan value, iptik atau iman, profesional, teladan, integritas, dan kerjasama, serta didukung oleh etos perusahaan yaitu TOPAS atau Teamwork,
open mind, passion, action, dan sense of ownership. Baiklah pemirsa, itu tadi tayangan yang tergabung dalam James Feature malam hari ini, dan saya ingin bertanya pada Pak Elvin, bisa memberikan komentar mengenai apa yang baru kita saksikan. Yaitu Alin, contoh bagaimana James Sostek mengembangkan sumber daya manusianya agar mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai korporasi, memiliki etos kerja yang baik, dan memiliki karakter sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Baik. Dan oleh karena itu, malam ini saya akan berbicara soal human capital dengan ahlinya, Pak Tung Desem Waringin. Selamat malam, Pak Tung. Selamat malam, Pak Elvin. Terima kasih sudah datang di Jam Session. Senang sekali. Pak Tung, Ya. kami sekarang sedang bertransformasi menjadi BPJS. Ya. Kalau sekarang badan hukumnya adalah PT Persero, nanti pertanggal 1 Januari 2014 akan berubah menjadi badan hukum publik. Wow. Dalam transformasi ini, salah satu elemen yang kami transform adalah elemen sumber daya manusia, Ya. atau disebut dengan human capital. Ahli di bidang itu, Pak Tung Desem, Anda boleh ceritakan sedikit bagaimana sesungguhnya rahasia menciptakan sumber daya manusia yang profesional, yang punya integritas, Ya. yang punya karakter, dan lain sebagainya. Rahasianya adalah 3. Saya belajar dari satu perusahaan. Sebetulnya ada 11 perusahaan di antara 1.435 perusahaan di Amerika yang tumbuh 3 kali lipat lebih besar dibanding saingan sejenis selama Oke. 15 tahun berturut-turut. Ternyata nomor satunya adalah punya orang yang tepat. Punya orang yang tepat ya? Iya, orang Menarik. human capital ini tadi gitu ya. Jadi dari 7 yang dia syaratkan supaya perusahaan bisa tumbuh 3 kali lipat dibanding saingan sejenis selama 15 tahun, nomor 1 adalah adanya orang yang tepat tadi. Adanya orang yang tepat ini dimulai dengan teknik merekrutnya terlebih dahulu. Oke. Jadi kita harus merekrut yang tadi PIS, kalau versi saya PIS, PIS, yaitu yang punya passion, Punya passion. punya integrity, Betul. dan punya skill. Luar biasa. Jadi dengan PIS ini membuat kita damai, membuat perusahaannya itu tumbuh dengan sendirinya gitu ya, karena orang-orangnya yang tepat ini tadi. Nah, untuk mulai teknik merekrutnya, rata-rata orang tidak tahu caranya. Akibatnya ya sudah, kalau wawancara begitu, tes psikologi ya gitu-gitu aja. Jadi mereka tidak bisa menyaring yang mempunyai passion, punya integrity, dan punya skill di bidang yang kita mau tadi. Termasuk tentu saja seperti Pak Elvin tadi, harus punya ownership terhadap perusahaan gitu ya. Nah, setelah rahasianya satu dari teknik rekrutnya, yang kedua rahasianya adalah bagaimana mengelolanya. Sedemikian sehingga mereka mempunyai value-value, nilai-nilai yang sama dengan yang dikehendaki oleh perusahaan. Oke. Dan yang ketiga, ternyata rahasianya adalah satu, mengeluarkan karyawan. Mengeluarkan karyawan ya? Nah, inilah yang kalau di BUMN tentu saja, kalau perusahaan negara itu sedikit lebih alot gitu ya untuk mengeluarkan. Padahal perusahaan-perusahaan yang tumbuh sangat-sangat pesat, termasuk salah satunya General Electric gitu ya, GE pada waktu dipegang oleh Jack Welch, dia tahu rahasianya ini, bahwa karyawan itu biasanya 20% itu sangat bagus. Dia punya passion, punya integrity, dan punya skill. Yep. Value-value-nya cocok dengan perusahaan, Yep. dan tidak usah dikontrol aja, dia ikut bantu kontrol. Ini ciri-cirinya karyawan yang tepat itu tidak perlu dimotivasi. Tidak perlu dimotivasi. Iya, malah- Tapi sebelum melanjutkan, saya Ya. juga ingin menginformasikan supaya lebih clear, Ya. Pak Tung. Jam Sostek punya visi baru. Ya. Visinya itu menjadi BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia. Wow. Terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan. Setelah punya visi, kami juga memiliki nilai-nilai korporasi yang Ya. kami sebut sebagai values. Ya. Values ini ada istilahnya di kami, IPTIK. Iptik, I-nya iman, iman, P-nya profesionalisme, Profesional, ya. T-nya teladan, teladan, I-nya integritas, integritas, wow. dan K-nya kerjasama. kerjasama. Wow. Itu values perusahaan. Selain values, kami punya etos. Nah, Etos. etos ini agak mirip dengan yang Pak Tung Desem sampaikan. Topas nama etosnya. Was, mantap. T-nya Yes. ada T-nya teamwork, teamwork, O-nya open mind, open mind, terus mau P-nya belajar. passion, Punya passion, yes. A-nya harus ada action, punya action juga, S-nya sense of ownership. sense of ownership. dasar. Gimana ngelihatnya? Kalau saya lihat lengkap, Pak. Sempurna gitu ya. Nah, tambah lagi, Pak. Nanti kalau ternyata ini, Pak, proses pembinaan itu tidak digunakan untuk membina karyawan yang tidak tepat supaya jadi tepat tadi. Kalau saya lihat perusahaan-perusahaan yang dahsyat tadi, 11 perusahaan yang tumbuh tadi, ternyata dia pembinaan hanya digunakan untuk membina karyawan yang tepat jadi dahsyat. Yang tidak tepat, tidak usah dibina, Pak. Langsung binasakan, Pak. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi soal ini. Pak Tung Desem, saya Ya. kembalikan dulu pada Alin. Iya, Silakan, Alin. perbincangan yang sangat menarik nampaknya malam hari ini, Pak Elvin. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Jam Session. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jam Session.
Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Investasi, reksadana, investasi, reksadana, investasi, reksadana, investasi, reksadana. Investasi Reksadana Manulife. Untuk aktivitas pekerjaan kami sehari-hari, kami membutuhkan percepatan, kepastian, dan juga ketepatan. Bersama Bang Sud, orang bebas. Dan untuk investasi masa depan keluarga, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik, aman, nyaman, sejahtera, dan menguntungkan. Kami mempercayakannya pada fasilitas simpanan produk Bank Sulut dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan simpeda Bank Sulut. Semua terangkum dalam satu kata, terpercaya. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam session. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session dan malam hari ini kami membahas topik human capital. Silakan kami ingin memberikan kesempatan Pak Elvin dan Pak Tung Desem untuk Ya, melanjutkan. terima kasih Alin. Pak Tung Desem menarik sekali tadi soal bagaimana komposisi sumber daya manusia, ada yang harus dipromosikan, harus di-coaching, Ya, bahkan dibina sebagian tadi, kecil ya. kalau bisa tidak usah ada di perusahaan. Iya. Tapi saya masih percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Setuju. Dan ya. manusia itu bisa dilakukan peningkatan kompetensinya, asal memiliki motivasi. Ya. Nah, Anda sebagai seorang expert di bidang motivasi, apa rahasianya agar sumber daya manusia itu bisa bekerja dengan penuh motivasi? Yang namanya motivasi itu timbul satu karena pembinaan. Kalau betul kalau dia dari dalam sudah punya alasan sangat kuat demi orang yang saya cintai, wah itu sudah hebat sekali. Demi yang dicintai, Iya, ya? demi orang tua saya mau menunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya karirnya bagus, saya bisa dipercaya bagus sekali. Nah itu nomor satu. Tapi tentu saja kalau itu belum, kita ternyata pembinaan itu bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua selain pembinaan ada 5 Pak. Setelah pembinaan yang kedua monitoring. Monitoring. Ada yang ajaib. Begitu kita bilang, saya monitor loh, gitu dia langsung, oh, oke, kerjanya lebih semangat. Daripada tidak dimonitor. Ajaibnya manusia itu Pak, kalau dikasih pekerjaan, entah dia punya waktu luang atau tidak, selalu habis waktunya Pak. Selalu habis, Nah ya, entah Facebookan atau Twitteran, nggak tahu gitu ya. Tapi mereka selalu habis waktunya. Entah produktif atau tidak produktif. Untuk itu, something yang kita monitor, itu akan meningkat. Kemudian berikutnya, kalau monitornya lebih sering, setahun sekali dengan sebulan sekali akan lebih termotivasi. Setiap hari lebih termotivasi. Kemudian kalau monitor tadi langsung kita kasih feedback, hasilmu sekian loh. Oke. Bulan lalu sekian, lebih termotivasi Pak. Kalau hasilnya ini ditambah lagi, hasilnya orang lain, yang lain kemarin 25 loh, kamu cuma 5. Itu dengan dimotivasi. Monitoring itu yang paling betul adalah bukan pakai email Pak, bukan pakai BB, bukan pakai SMS, no, pakai papan segede langit. Jadi everybody can see, yang lain bisa kok saya enggak bisa. Ngelihat doang sudah termotivasi Pak. Papan monitor ini, monitor harus fun, menyenangkan, dan everybody can see gitu ya, akan meningkat. Yang ketiga, kita butuh satu kalau sudah dimonitor, termasuk monitor teman-teman sekerjanya, yang ketiga adalah ada reward-nya Pak. Reward, oke. Nah, kemudian ada reward-nya ini penting sekali.
Tapi problemnya perusahaan itu kalau reward, ternyata hanya motivasi itu timbul 20% karena reward. 80% Pak, karena menghindari sengsara. Jadi takut dipecat, takut dipindah ke Timika, misalnya begitu. Misalnya. Yang keempat ini adanya punishment, Pak. Punishment. Nah, adanya punishment ini, punishment kita bisa buat yang fun. Jadi ada, ya ini yang kelima, motivasi timbul karena ada kompetisi, Pak. Kalau kita olahraga masuk di dalam, mau badminton, mau, walaupun kalah kelas pun, tapi ada ini. Menarik Pak, dalam transformasi ini kami coba mengimplementasikan hal-hal tadi dalam satu sistem. Apa itu sistem yang kami terapkan? Misalnya ada merit system, yang berprestasi lebih baik tentu harus diberikan reward lebih baik. Tapi di luar semua itu, saya juga percaya di luar motivasi ada yang disebut dengan inspirasi. Bagaimana karyawan-karyawati bisa bekerja berdasarkan inspirasi tertentu. Oleh karena itu manajemen, pemimpin di perusahaan harus mampu sebagai inspirator. Anda setuju dengan ini? Sangat setuju. Jadi prinsip kedua dari perusahaan-perusahaan yang tumbuh 3 kali lipat selama 15 tahun itu ya, yang ada 11 di Amerika tadi. Yang kedua tadi Pak, adanya pemimpin yang tadi menginspirasi. Jadi tidak ada yang lebih indah kalau kata-katanya lead by example tadi gitu ya. Jadi, nah kalau pimpinannya semangat seperti Pak Elvin dan yang lain ikut semangat. Kalau pimpinannya begitu masuk aja wajah karyawan sudah takut, serem gitu. Nah, jadi sebentar lagi serangan jantung, Pak. Nah, dalam rangka itu Pak Tung Desem, kami menciptakan karakter baru untuk perusahaan. Apa itu Pak karakternya? Ada 4 karakter baru. Jam Sostek itu harus less birokratik. Less birokratik. Less birokratik mestinya itu, seluruh perusahaan harus dengar ini juga, khususnya perusahaan pemerintah begitu ya. Less birokratik itu kami tafsirkan sebagai pengambilan keputusan yang lebih cepat. Proses pengambilan keputusan harus lebih cepat. Yang kedua, less feudalism. Less feudalism itu kami tafsirkan hubungan antara manajemen dengan karyawan berbasis professional intimacy. Harus ada keintiman tapi profesionalism. Bukan disembah takut, tidak berani ngomong. Betul. Salah apa tidak berani ngomong, tidak jadi kemana-mana. Yang ketiga, more friendly. More friendly. Perusahaan yang harus lebih friendly. Yang keempat, more fancy. More fancy. Agar perusahaan seperti rumah, jadi homey begitu. Jadi fancy, segar seperti Bapak pakai hari ini, wow keren sekali pakai batik begini. Fancy, very good. Apa masukannya terhadap karakter-karakter baru ini? Jadi tinggal bagaimana karakter tadi, kita mulai dari recruiting sudah didapatkan. Jadi ternyata itu pada waktu kita recruiting pun itu sudah ketahuan kok. Orang-orang yang memiliki tadi jadi karakter-karakter yang dia fancy, dia friendly. Bahkan kalau di Singapore Airlines itu ya untuk cari yang friendly, pada waktu wawancara kerja pun sudah ada penyelundup. Sama-sama pramugari, terus kemudian mereka helpful atau enggak gitu ya, friendly atau enggak. Dia bawa satu kelondang gitu ya. Sana bantu enggak atau enggak, malah jauh gini. Enggak diterima Pak itu. Belum diwawancara, belum dites, jadi sudah mulai recruitingnya memang DNA-nya sudah ada di sana. Jadi sejak dasarnya, sejak awal sudah ada teknik-teknik merekrut yang menggali orang-orang yang mau masuk 4 karir tadi. Anda percaya satu sistem pengembangan, pelatihan itu akan membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia? Percaya ketika training tadi masuk ke satu yang namanya sudut emosi. Jadi problem training hari ini hanya dikasih pengetahuan. Kamu harus begini, terus? Kalau enggak, emangnya gue pikirin gitu ya. Nah, tapi kalau training tadi sampai menyentuh emosi, sampai iya, saya harus begini. Karena perubahan itu bukan karena tahu. Begitu banyaknya orang tahu dan tidak melakukan, karena tidak ada alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat tadi, emosi. Jadi perubahan itu 80% karena emosi. Butuh bilang, oke, saya berubah. Nah, untuk setelah training, butuh lagi training just one thing, Pak. Setelah training, butuh tadi monitoring. Sudah belum mereka mempunyai karakter yang seperti itu? Sudah belum mereka menjalankan visi yang kita karakter, kemudian value yang kita mauin, etos yang kita mauin, dan kalau boleh mereka juga harus hafal. Harus hafal itu. Jadi kalau hafal aja enggak, apalagi praktek pasti enggaknya. Tapi saya kira juga harus masuk ke dalam hati, menjadi dalam emosi, soul, hati. Mind, gitu, heart ya, Pak Tung Desem. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti. Saya harus kembalikan pada Alin. Tapi sebelum itu, mungkin satu kalimat saja. Bagaimana caranya setiap insan, setiap sumber daya manusia itu bisa memiliki motivasi? Kalau tadi, Pak, jadi adanya pembinaan yang sampai ke alasan yang pribadi itu yang terbaik. Jadi bukan karena reward and punishment, tapi karena muncul dari dalam. Ya, nomor satu yang paling the best of the best adalah identitas. Saya adalah, kalau banyak orang bilang saya adalah karyawan yang terbaik yang bisa dimiliki oleh Jam Sostek, saya adalah karyawan terbaik. Ketika dia punya identitas seperti itu dan dia yakini,
dia akan do the best, Pak. Menarik sekali, kita lanjutkan lagi, Pak Tung, setelah saya kembalikan dulu pada Alin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Elvin dan Pak Tung Desem. Pemirsa jangan kemana-mana. Jam Session akan segera kembali dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Investasi, reksadana, investasi, reksadana, investasi, reksadana, investasi, reksadana. Investasi Reksadana Manulife. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Lagi di Jam Session pemirsa, masih bersama kami dengan membahas topik malam hari ini, Human Capital. Pak Elvin, kalau dari tadi kita sudah mendengarkan perbincangan yang sangat seru dengan Pak Tung Desem. Boleh saya bertanya, kira-kira langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Jam Sostek dalam rangka mengembangkan Human Capital yang ada sekarang ini? Jelas, Alin, kita mengimplementasikan sistem yang baru tentang Human Capital, bahwa sumber daya manusia itu adalah aset bagi perusahaan. Oleh karena dia aset, tentu value-nya harus lebih tinggi, baik dari sisi kompetensi, dari sisi integritas, dari sisi karakter bahkan, dan lain sebagainya. Ada satu program memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan untuk berkarir. Dengan kata lain, di perusahaan seperti Jam Sostek bukan untuk bekerja, tapi untuk berkarir. Oke, Pak. Nah, saya akan lanjutkan ini dengan Pak Tung Desem. Ya. Saya sampaikan tadi di awal, Pak Tung, bahwa kami menginginkan ada sumber daya manusia yang punya profesionalisme, punya integritas, punya karakter, dan juga punya sense of ownership terhadap perusahaan. Ya. 4 hal ini menjadi bagian yang kami implementasikan dalam bentuk transformasi. Tentu dipayungi oleh budaya kerja, dipayungi oleh nilai-nilai tertentu. Apa yang Pak Tung Desem bisa sarankan bagaimana agar hal-hal yang saya utarakan tadi itu bisa tereksekusi dan memang ada di dalam realitasnya? Jadi kalau orang punya goal atau punya mau merubah budaya, biasanya kalau mau terlaksana dengan sangat cepat, kita satu disiplin untuk fokus, Pak. Oke. Jadi kita tidak bisa fokusnya banyak. Kalau katanya kita fokus 2-3, kita excellent di 2 dan 3 tadi. Kalau kita fokusnya 4-10, yang excellent cuma 2. Kalau kita fokusnya 11-100, kagak ada yang excellent, Pak. Gitu ya. Jadi ringan aja, satu dulu yang kita mau yang mana gitu ya, 1, 2, 3 maksimum. Setelah itu kemudian kita disiplin melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke arah, walaupun hal kecil gitu ya, hal kecil. Kalau kita kepengen langsing, ya disiplin nimbang gitu ya. Jadi pada waktu perutnya gede, jangan gedein celana gitu ya, kecilin perut gitu ya. Jadi, nah kemudian yang ketiga, kita harus disiplin satu yang namanya monitoring tadi, membuat monitoring yang sama-sama semua bisa melihat. Yang keempat, Pak, disiplin minta pertanggungjawaban jawab. Ini tidak bisa dilakukan tanpa pertemuan, Pak. Sudah belum? Anda sudah melakukan belum? Karakter belum tadi. Harus rutin minta pertanggungjawaban jawab, meeting, Pak. Goalnya sudah belum, langkahnya sudah belum, monitoringnya sudah dilakukan belum, disiplin minta pertanggungjawaban, Pak. Anda percaya dan yakin bahwa sumber daya manusia itu sebenarnya adalah aset bagi perusahaan?
bukan hanya aset, Pak. Dan menjadi item yang strategis bagi perusahaan. Kan Sangat-sangat strategis. Nah, satu hal yang menarik, di situ ada unsur karakter, Pak. Dari pengalaman Anda, bagaimana agar setiap insan, setiap sumber daya manusia, kami di Jam Sostek memanggilnya sebagai insan Jam Sostek. Insan Jam Sostek. Memiliki karakter seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi pendidikan karakter bangsa bukan hanya betul dimulai, ini bagus, ini jelek. Karakter yang kita inginkan seperti ini yang tidak kita inginkan. Tetapi mulai penanaman bahwa saya adalah karakternya seperti itu. Ketika orang menyatakan diri berubah, hasilnya totally berubah. Contohnya begini. Boleh di sini ikut terlibat? Boleh? Boleh ya. Saya tanya, siapa di sini yang merasa hati kecilnya bahwa Anda jujur ya? Kalau jujur bisa ada obatnya, kalau tidak jujur tidak ada obatnya. Gitu ya. Siapa yang hadir di sini yang merasa hati kecilnya mengakui bahwa Anda adalah orang yang boros? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Jujur, kalau jujur ada obatnya. Yang boros siapa? Siapa yang hati kecilnya merasa bahwa Anda adalah kurang teliti? Angkat tangan. Weh. Pertanyaan saya, datangnya dari mana karakter tadi? Ternyata tidak pernah ada pelajaran yang satu namanya mendesain karakter, mendesain identitas. Kalau saya bilang bahwa saya adalah pemarah, begitu ada, kamu kok marah-marah? Aku ini memang pemarah, ngapain? Hah? Kan celaka. Anak saya kasih soal, tolong diteliti. Dia mendadak bilang, aku ini memang orangnya kurang teliti. Kalau lihat wajahnya dia bangga kurang teliti gitu ya. Saya bilang, no. Dari mana datangnya? Ternyata dari gurunya, dari orang lain, dari orang tuanya, yang tanpa sadar kita nempel karakter tanpa kita milih. Jadi pendidikan karakter harus secara sadar kita milih. Contoh, ada orang bilang, saya ini penakut, saya tidak bisa berani ngomong di depan umum. Ketika dia rubah, saya adalah orang yang pemberani, saya berani, saya bisa ngomong di depan umum. Itu maju langsung bisa. Sebenarnya adalah mindset, Instan bagaimana dirubah, mengubah cara berpikir dan pengelolaan pemikiran supaya dia bisa berani dan mengubah karakter. Identitas lebih dalam lagi. Saya kira menarik sekali perbincangan ini. Saya bisa simpulkan bahwa peningkatan sumber daya manusia dari sisi kualitas itu awalnya adalah dari sisi karakter. Tentu saja ada sistem-sistem yang lain. Dan saya kira perbincangan ini, Alin, menjadi sangat bermanfaat buat semua pekerja di Indonesia, buat karyawan-karyawati, dan buat penonton di studio. Sekali lagi terima kasih, Pak Tung. Senang sekali, Pak Elvin. Saya kembalikan pada Alin. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Pak Tung Dasem untuk bincang-bincangnya. Sebelum kita akhiri perjumpaan malam hari ini, sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Silakan. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi Anda. Dan pertanyaannya untuk episode hari ini adalah, langkah apa yang sudah dilakukan oleh PT Jam Sostek untuk mengembangkan human capital yang ada? Kami tunggu jawaban Anda segera melalui akun Twitter kami @jams_session. Dan untuk kedua orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing uang tunai senilai Rp500.000. Tunggu saja pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Elvin, Pak Tung Dasem untuk bincang-bincangnya. Saya yakin memberikan banyak sekali informasi dan juga motivasi bagi pemirsa di rumah dan juga bagi penonton di studio. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan malam hari ini, terimalah persembahan istimewa dari Citra Dewi dengan lagunya Ungkap Kata. Salam Jam Session. Mengungkap rasa cinta yang terpendam di kalbu jiwa, tak semudah ucap kata hati yang kian meronai sukma. Oh, ternyata memang nyata, tak mungkin untuk berdusta lagi bila sungguh ada debar. Setiap saat dia akan bergetar, getar. Acara ini didukung oleh Cinta yang membara. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas.